Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan penentuan simetri dan poin grup senyawa CH4 dan H2O2. Dengan anggota kelompok Meriska Hanika Marwarni, Muhammad Rizky Kurniawan, Rosyana Talita Rahma, dan Nabila Hasnasajian. Point group. Point group adalah sekumpulan operasi simetri yang dapat dilakukan pada sebuah molekul yang secara keseluruhan meninggalkan setidaknya satu titik pusat pada molekul tersebut tetap tidak berubah invarian. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan karakteristik seperti apakah molekul molekul itu polar atau kiral, serta menyederhanakan perhitungan dalam kimia kuantum. Jadi, meskipun molekul tersebut dirubah, rotasinya maupun dicerminkan itu tetap sama bentuknya dengan bentuk yang sebelum dirubah. Operasi simetri ada 5. Identitas, sumbu rotasi, refleksi, inversi, dan rotasi tak sewajarnya. Identitas. Identitas adalah operasi simetri yang menjelaskan bahwa molekul yang sistem orbital molekulnya tetap tidak berubah setelah operasi tersebut dilakukan. Meskipun operasi ini secara fisik berarti tidak melakukan apa-apa karena ia merupakan elemen identitas, seperti angka satu dalam perkalian. Jadi kayak tidak akan merubah bentuk molekulnya, akan tetap asli. Jadi tidak diputar, tidak apa-apa. Jadi tetap kayak gitu. Sumbu rotasi atau CN, sumbu rotasi adalah garis yang berperan sebagai acuan terhadap mana rotasi sebesar 360 derajat memberikan struktur yang sama dengan semula atau tidak bisa dibedakan. Dalam hal ini, N adalah tingkat rotasi. Untuk N sama dengan 2 berarti rotasi sebesar 180 derajat, dilambangkan dengan C2. Untuk N sama dengan 3 berarti rotasi sebesar 120 derajat, dilambangkan pada C3. Untuk N sama dengan 4 berarti rotasi sebesar 90 derajat, dilambangkan dengan C4. Demikian seterusnya. Kemudian, apabila suatu molekul melebihi lebih dari satu sumbu rotasi, perlu ditetapkan satu sumbu rotasi yang merupakan sumbu utama karena hal ini akan menentukan jenis bidang simetri yang mungkin dimiliki oleh suatu molekul. Dalam penggambarannya, suatu sumbu utama diletakkan pada sumbu Z. Sumbu utama adalah sumbu Cn dengan nilai N yang paling besar. Maka, jika ada sumbu N yang lebih tinggi lagi, maka itu dipilih sebagai sumbu yang melalui jumlah atom yang paling banyak. Baik, untuk materi selanjutnya adalah bidang cermin atau refleksi. Bidang cermin atau refleksi adalah bidang hipotesis yang jika dipantulkan akan menghasilkan bayangan molekul yang identik dan tidak berubah. Bidang ini juga dikenal sebagai bidang refleksi dan dilambangkan dengan simbol Yunani sigma. Dan untuk jenis-jenis bidang refleksi itu ada 3, yaitu sigma H, yaitu bidang horizontal, sigma V, bidang vertikal, dan sigma D, bidang dihedral. Nah, gampangannya, kalian bisa mengandaikan seperti kalian berdiri di depan cermin. Jadi, anggap saja ini ada cermin. Nah, jika di sini ada molekul, maka di sebelah sini akan ada molekul yang sama, persis tapi dibalik saja, seperti pencerminan, seperti matematika ya, teman-teman. Untuk bidang jenis-jenis refleksi ini kita bisa ibaratkan seperti koordinat kartesius. Untuk bidang horizontal itu adalah sumbu X, bidang vertikal adalah sumbu Y, dan bidang dihedral adalah sumbu Z. Jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Yang horizontal itu di bagian yang warna merah, yang vertikal di bagian warna kuning, dan yang dihedral itu di bagian warna hijau. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah inversi. Inversi merupakan simetri di mana setiap atom dalam molekul dipindahkan melalui titik pusat molekul ke sisi yang berlawanan dan pada jarak yang sama dari titik pusat. Inversi dapat terjadi jika molekul memiliki titik pusat simetri. Titik ini bisa berupa atom itu sendiri atau hanya titik nodal dalam molekul.
Operasi inversi akan mengubah koordinat setiap atom. Misalnya X, Y, Z menjadi min X, min Y, min Z. Jika molekul yang dihasilkan identik dengan molekul awal, maka molekul tersebut dikatakan memiliki elemen simetri inversi. Rotasi tak sewajarnya dengan lambang SN. Rotasi tak sewajarnya adalah operasi simetri gabungan yang terjadi ketika molekul diputar sebesar 360 derajat di sekitar sumbu tertentu dan kemudian hasil rotasi tersebut direfleksikan melalui sebuah bidang cermin yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi menghasilkan konfigurasi akhir molekul yang tidak dapat dibedakan dari konfigurasi awalnya. Contoh yang pertama adalah molekul H2O2. Molekul hidrogen peroksida atau H2O2 digolongkan ke dalam grup titik C2 yang artinya molekul tersebut hanya memiliki dua unsur simetri utama yaitu identitas dengan simbol E dan sumbu rotasi dengan simbol Cn. Struktur H2O2 memiliki geometri yang disebut non-planar karena molekul ini tidak datar. Ini agak naik dan ini juga naik, jadi tidak datar ya. Letak sumbu C2 pada molekul H2O2 terletak di titik tengah ikatan O dan O. Di antara ini O dan ini O. Jadi di antara O dan O ini. Yang disebut ikatan peroksida. Struktur molekul akhir akan tetap sama dengan struktur awalnya jika diputar 180 derajat. Maka dari itu, molekul H2O2 dapat digolongkan ke dalam grup titik C2. Baik, mari kita buktikan apakah benar bahwa molekul H2O2 bisa diputar sebanyak 180 derajat. Di sini kita punya molekul H2O2. Nah, ini ya. Jadi untuk yang warna putih ini adalah atom hidrogen dan yang warna merah adalah atom oksigen. Kurang lebih bentuk molekulnya seperti ini. Nah, mari kita putar 180 derajat. Apakah benar molekulnya akan tetap sama? Nah, sudah berputar sebanyak 180 derajat dan ya, untuk bentuk molekulnya kurang lebih masih sama. Selanjutnya, molekul CH4. Terdapat 4 sumbu C3 rotasi 3 kali lipat. Sumbu C3 adalah sumbu rotasi di mana rotasi sebesar 120 derajat yang akan menghasilkan konfigurasi atom yang identik dengan konfigurasi asli. Nah, ini merupakan molekul CH4. Posisi sumbu C3 pada CH4 yaitu melewati atom karbon pusat dan satu atom hidrogen. Terdapat 4 sumbu untuk setiap atom hidrogen. Setiap sumbu adalah garis lurus yang menghubungkan inti atom karbon di pusat ke salah satu dari 4 atom hidrogen. Contohnya seperti ini. Nah, terdapat 4 sumbu, satu untuk setiap atom hidrogen. Jadi 1, 2, 3, 4. Contoh rotasinya seperti ini. Cek 2, rotasi ketiga, rotasi pertama, rotasi kedua, rotasi ketiga, rotasi keempat, rotasi kelima, rotasi keenam, rotasi ketujuh, dan ini rotasi ke-8. Lalu terdapat 3 sumbu C2 rotasi 2 kali lipat. Sumbu rotasi C2 adalah sumbu di mana rotasi sebesar 180 derajat yang menghasilkan konfigurasi atom yang identik. Posisi sumbu C2 pada CH4 terletak di bidang tengah antara dua pasang ikatan C dan H yang berlawanan. Terdapat 3 sumbu pada CH4. Nah, ini sumbu-sumbunya. Selanjutnya adalah bidang cermin pada CH4. Bidang cermin adalah bidang yang membagi molekul menjadi 2 sehingga sama persis.
Pada CH4 disebut juga bidang dihedral. Bidang dihedral adalah bidang cermin yang melewati sumbu rotasi 2 sekaligus. Bidang cermin pada CH4 disebut juga bidang dihedral. Bidang dihedral adalah bidang cermin yang melewati 2 sumbu rotasi sekaligus, sumbu utama dan sumbu rotasi lainnya. Pada CH4 melewati C3 dan melewati tengah-tengah antara 2 atom hidrogen. Pada CH4 terdapat 6 refleksi. Ini refleksi yang pertama. Selanjutnya, refleksi yang kedua. Selanjutnya, refleksi yang ketiga. Refleksi yang keempat. Refleksi yang kelima. Dan refleksi yang keenam. Inversi pada CH4. Inversi merupakan operasi simetri yang melewati suatu molekul titik pusat inversi. Jadi yang dimaksud pada proses ini yaitu molekul yang tidak dapat dibedakan dari bentuk aslinya. Sehingga molekul tersebut dapat dikatakan memiliki pusat inversi. Nah, pada metana ini tidak memiliki simetri inversi karena pada saat atom hidrogen diproyeksikan melalui atom karbon, proses tersebut tidak menghasilkan konfigurasi yang identik, sehingga CH4 tidak dikatakan tidak memiliki inversi. Sekian presentasi materi penentuan simetri point group senyawa H2O2 dan CH4 dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.